Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Haya Bella Fauzia dengan NIM 231111353 dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dari Politeknik Kesehatan Bakti Mulya Sukoharjo. Nah, pada video kali ini aku mau jelasin tentang digitalisasi alarm dari jam beker yang konvensional ke smart alarm yang sudah modern. Jadi langsung aja kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada latar belakang tentang jam beker konvensional yang sudah digunakan sejak lama, namun sekarang mulai ditinggalkan karena teknologi digital saat ini sudah menghadirkan solusi yang lebih fleksibel dan yang lebih adaptif. Dan selanjutnya digitalisasi ini dapat membantu menjawab atas keterbatasan jam beker yang mekanis. Nah, masalah-masalah yang ada pada jam beker konvensional, yang pertama ada suara alarmnya itu monoton dan tidak bisa dikustomisasi, jadi kayak biasa aja gitu. Nah, terus juga rentan terhadap kerusakan mekanis ataupun listrik padam. Ada juga tidak bisa fleksibel dalam pengaturan alarm, dan selanjutnya tidak praktis untuk penggunaan modern dan mobilitas yang tinggi. Slide selanjutnya kita membahas tentang masih masalah tentang jam konvensional. Selanjutnya tidak bisa memiliki penundaan atau snooze yang pintar. Karena kan kalau alarm itu kan bisa kita tunda 10 menit dulu yang modern itu ya, tapi kalau yang konvensional kan nggak bisa. Terus juga tidak bisa disesuaikan dengan siklus tidur pengguna. Terus ukurannya besar dan tidak portable, jadi kayak kebesaran dan nggak bisa dibawa kemana-mana. Terus juga penggunaan tombol fisik sulit untuk sebagian pengguna. Nah, ini misalnya ada teori inovasi teknologi dari Rogers. Yang pertama, knowledge, yaitu artinya knowledge itu pengguna tahu alarm digital itu ada. Jadi semuanya tahu bahwa sekarang sudah ada inovasi alarm digital. Yang kedua ada persuasion, yaitu pengguna mulai tertarik dengan jam beker yang sudah modern. Terus juga ada decision, yaitu pengguna memutuskan untuk mencoba, jadi coba-coba dulu. Yang keempat ada implementation, yaitu alarm digital sudah mulai digunakan. Yang kelima ada confirmation, yaitu pengguna menerima sepenuhnya jam alarm digital. Selanjutnya ada teori dari perubahan teknologi yang ada. Nah, teknologi ini kan berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terus juga perubahan ini terjadi ketika teknologi lama itu sudah nggak efisien, jadi jam beker konvensional itu dianggap sudah tidak efisien, maka muncullah jam alarm yang digital. Terus juga adaptasi penting untuk tetap relevan dengan zaman. Selanjutnya ada difusi inovasi dari Rogers. Jadi inovasi ini menyebar melalui proses sosial. Terus dimulai dari inovator, early adopters, majority, dan lagarders. Terus juga alarm digital sudah berada di fase majority, jadi udah sebelum laggards. Selanjutnya ada keunggulan-keunggulan dari alarm digital. Yang pertama itu dapat dipersonalisasi suara, getar, lagu. Jadi udah bisa kita ganti-ganti sesuai selera kita, nggak monoton. Selanjutnya ada yang kedua, mendukung multi alarm dan pengaturan mingguan.
Yang ketiga, terintegrasi dengan aplikasi lain, ada kalender maupun cuaca, jadi udah terintegrasi. Terus juga bisa diakses lewat smartwatch atau smart speaker, jadi kan enak, bisa dibawa kemana-mana. Selanjutnya, nah ini walaupun sudah baik, tetapi masih ada masalah pada alarm di HP, yaitu yang pertama resikonya itu baterainya itu habis di HP, jadi nggak bisa digunain buat alarm. Terus juga ada terganggunya notifikasi yang lain. Terus juga yang ketiga ada ketergantungan tinggi pada satu perangkat. Yang keempat, tidak semua orang nyaman tidur dekat ponsel. Jadi kan kalau alarm yang pakai HP itu kalau ditaruh di kepala, dekat kepala itu kan radiasi ya, jadi banyak orang yang nggak nyaman sama alarm di HP. Nah ini ada solusi inovatifnya, itu ada aplikasi smart alarm. Jadi alarmnya itu berdasarkan siklus tidur penggunanya. Terus ada juga sleep tracking dan analisis kualitas tidur. Terus yang keempat ada alarm yang terhubung ke wearable device. Yang keempat ada fitur snooze yang menyesuaikan dari kondisi tidur. Nah ini ada 5W1H dari analisis masalah. Yang pertama ada what, apa, yaitu jam beker konvensional yang sudah tidak efektif untuk membangunkan penggunanya. Yang kedua ada why, mengapa, karena sistem dan suaranya dari jam beker konvensional itu sudah sangat terbatas. Terus who itu siapa, yaitu pengguna dengan kebutuhan menggunakan alarm yang sudah modern. Terus selanjutnya ada where, di mana, yaitu ada di rumah, di asrama maupun saat berpergian. When, kapan, yaitu setiap kali bangun tidur ataupun setiap kali alarm itu dibutuhkan. Terus yang keenam ada how itu bagaimana, yaitu kita harus ganti ke alarm digital dan smart aplikasi. Nah ini ada contoh aplikasi alarm digital. Yang pertama Alarmy, yaitu butuh menyelesaikan tugas untuk mematikan alarmnya. Terus ada Sleep Cycle, yaitu analisis tidur dan membangunkan di waktu yang optimal. Terus ada Google Clock, yaitu terhubung dengan Spotify dan kalender. Yang terakhir ada Apple Bedtime, yaitu mengatur waktu tidur dan bangun. Nah ini ada studi kasus contohnya, yaitu Andi, mahasiswa, sering telat kuliah karena alarm standar tak bisa membangunkan Andi. Setelah menggunakan sleep cycle, dia itu bangun lebih segar dan tepat waktu. Jadi fitur grafik tidur itu membantunya memahami pola tidur yang lebih baik. Nah, efektivitas digitalisasinya, yaitu yang pertama ada alarm digital itu terbukti lebih akurat dan lebih fleksibel. Terus juga selanjutnya ada data tidurnya dapat membantu pengguna mengatur gaya hidup. Dan yang terakhir ada adaptif terhadap kebutuhan personal dan situasional. Nah ini perbedaan dari jam beker vs alarm digital. Yang jam beker ini tuh sederhana, tapi itu terbatas. Kalau alarm digital itu pintar, fleksibel, dan terintegrasi. Jadi digitalisasi ini mengubah pengalaman bangun tidur menjadi lebih nyaman. Statistiknya yaitu 75% pengguna smartphone itu memakai alarm digital, yaitu dari data globalnya. Terus 60%-nya itu merasa lebih mudah bangun dengan alarm digital daripada alarm jam beker konvensional, dan yang 40% itu sudah meninggalkan jam beker yang fisik atau konvensional. Nah, tantangannya dalam digitalisasi ini tidak semua orang itu melek dalam hal teknologi. Terus juga masalah privasi dan data tidur, karena tadi kan di data ya.
terus juga ketergantungan tinggi pada gadget yaitu HP, smartphone, terus juga potensi gangguan tidur karena radiasi atau cahaya layar. Nah, ini ada solusinya, yaitu yang pertama ada edukasi penggunaan alarm digital yang sehat. Terus pengembangan fitur anti gangguan tidur serta inovasi alarm digital khusus lansia dan anak-anak. Ada rekomendasi yang pertama, kombinasikan alarm digital dengan gaya hidup sehat. Terus gunakan aplikasi dengan fitur sleep tracking, serta hindari bermain HP sebelum tidur dan pilih alarm yang sesuai dengan kebutuhan pribadi pengguna. Nah, ini terakhir penutup, yaitu jam beker konvensional ini sudah saatnya digitalisasi. Terus juga alarm digital ini menawarkan solusi yang lebih cerdas dan personal, dan pilihan yang terakhir ada di tangan pengguna, mau tetap di jam beker konvensional atau beralih ke digital. Terima kasih. Sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.